Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Leni Agustin. Di video kali ini saya akan sharing tentang UMPTKIN lagi, yaitu informasi-informasi penting bagi peserta UMPTKIN tahun 2021. Nah, sebelum saya menjelaskan atau sharing-sharing, sekarang kan sudah terbuka pendaftaran UMPTKIN 2021. Nah, kalian sudah mendaftar atau belum? Atau ada kendala? Atau kalian bingung bagaimana cara mendaftar? Kalian bisa langsung ke video aku sebelumnya, karena aku tuh udah sharing tentang bagaimana sih cara mendaftar UMPTKIN, bagaimana alur-alurnya, mulai dari pendaftaran hingga kalian mencetak yang namanya kartu peserta UMPTKIN tahun 2021. Nah, maka dari itu jangan lupa untuk subscribe channel ini. Kenapa? Karena channel ini tuh membahas tuntas tentang UMPTKIN, mulai dari informasi-informasi tentang pertanyaan-pertanyaan kalian. Aku tuh sering bahas juga di YouTube, apalagi soal dan pembahasan prediksi UMPTKIN. Itu banyak banget yang udah aku buat. Jadi buat teman-teman yang belum nonton, silahkan langsung nonton dulu, kemudian lanjut ke sini lagi, atau boleh nonton ini dulu kemudian lanjut di sana. Oke deh. Nah, di sini saya akan membahas tentang informasi tentang UMPTKIN. Lagi-lagi di sini saya sudah merangkum semua. Ini tulisannya agak nggak rapi ya guys, karena ini cuma poin-poinnya yang aku tulis, tapi di video ini aku akan jelaskan secara mendetail. Tapi kalau teman-teman ada pertanyaan, langsung saja di kolom komentar. Oke, dan buat teman-teman yang mau mendapatkan informasi terbaru, silahkan teman-teman follow Instagram info.umptkin, karena di sana tuh sering banget aku membagikan informasi yang seharusnya aku bagikan sekarang, nggak bisa di videoin dulu di YouTube, harus aku bagikan sekarang, jadi aku posting di Instagram. Dan yang mau akrab dengan aku, follow Instagram pribadiku Leni Agustin 10. Jadi buat teman-teman yang punya pertanyaan bisa DM ke situ atau bisa DM di info.umptkin, terserah kalian lah. Oke deh, langsung saja mari kita nonton. Ini dia videonya. Guys, karena UMPTKIN sebentar lagi, jadi kalian wajib banget tahu informasi-informasi tentang UMPTKIN ini. Kalian wajib tahu berapa sih total prodi yang ditawarkan untuk pejuang UMPTKIN, berapa sih mata ujian, mata pelajaran yang akan diujikan di UMPTKIN, berapa sih pembayarannya, berapa sih, dan bagaimana sih, pokoknya banyak banget yang harus kalian tahu. Nah, jadi di sini aku mau kasih tahu kalau total prodi atau program studi atau jurusan yang ditawarkan untuk pejuang UMPTKIN tahun 2021 itu berjumlah 1.201 program studi. Nah, jadi ada 1.201 jurusan atau program studi dengan kuota peserta 82.036 orang. Nah, jadi banyak banget ya pejuang UMPTKIN yang bisa diloloskan di sini karena ada 82.000. Jadi buat teman-teman yang nonton video ini, semoga kalian salah satu dari 82.000 itu. Amin. Jadi buat teman-teman yang mau lolos UMPTKIN tentunya harus belajar, usaha, dan doa. Oke, itu adalah tips yang paling inti dari kelolosan UMPTKIN. Kemudian lanjut ke syarat-syaratnya. Di sini syarat dari UMPTKIN ada 6 poin. Jadi yang pertama, yang bisa mendaftar UMPTKIN itu adalah lulusan tahun 2019,
tahun 2020 dan tahun 2021. Nah, jadi buat teman-teman yang tahun 2019, 2020, 2021 itu bisa mendaftar UMPTKIN tahun 2021. Nah, jadi jangan sampai ada yang bertanya lagi, Kak, kalau angkatan 2018 bisa mendaftar UMPTKIN gak sih? Nah, jadi sudah jelas tidak bisa. Kenapa? Karena UMPTKIN itu hanya ditawarkan kepada 3 angkatan yang saat ini, 2021, 2020, dan 2019. Oke, jadi jelas ya yang bisa mendaftar UMPTKIN tahun 2021. Kemudian yang kedua, kalian harus mempersiapkan ijazah bagi teman-teman yang lulusan 2019, 2020, dan jika angkatan 2021 belum memiliki ijazah, kalian bisa membuat surat keterangan lulus, surat keterangan kelulusan atau SKL. Ini tuh bisa dibuat di sekolah. Jadi bisa kalian minta kepada guru atau kepala sekolah. Jadi ini khusus angkatan tahun 2021 ya, bisa bawa SKL. Tapi kalau angkatan 2020 dan 2019 itu wajib memakai ijazah. Oke, kemudian syarat yang ketiga yaitu memiliki kesehatan yang memadai sehingga tidak mengganggu kelancaran proses pembelajaran di PTKIN. Nah, jadi buat teman-teman yang mau mengikuti UMPTKIN, kalian wajib banget menjaga kesehatan kalian sebelum hari H itu tiba. Jangan sampai H-2 atau H-1 itu kalian belajar kebut semalam dan gak pernah tidur. Dan paginya sudah oleng, pusing, mengantuk. Jadi teman-teman yang mau UMPTKIN, ujian UMPTKIN, kalian wajib banget menjaga kesehatan kalian ya. Karena jangan sampai kesehatan kalian itu mengganggu pada saat ujian dan langsung diskualifikasi, jangan sampai. Pokoknya kalian harus menjaga kesehatan kalian sampai ujian UMPTKIN. Kemudian syarat yang selanjutnya yaitu tentang kelompok ujian UMPTKIN. Nah, kelompok ujian UMPTKIN ini terdiri menjadi 3. Yang pertama itu TKD. TKD ini sendiri itu terbagi lagi, yang dimana TKD itu terbagi menjadi TPA, tes potensi akademik, bahasa, dan keislaman. Nah, TPA ini terbagi lagi menjadi kuantitatif, kuantitatif, antonim, sinonim juga biasa masuk, analogi. Nah, jadi ini aku menyebutkan lagi tentang materi-materi yang selalu masuk ya. Sebenarnya udah aku bikin videonya, kalian langsung nonton aja yang paling rinci. Videonya sebelum ini sudah aku buat, judulnya materi tentang UMPTKIN. Kemudian di bahasa itu ada 3, bahasa Inggris, bahasa Indonesia, bahasa Arab tentunya. Kemudian keislaman ada fikih, Al-Quran, hadis, sejarah kebudayaan Islam. Ada lagi satu, aku lupa apa satu. Pokoknya kalian nonton video yang sebelumnya aja, udah aku jelaskan semua materi-materi yang sering banget keluar di UMPTKIN. Kalian nonton aja. Kemudian kelompok ujian yang kedua yaitu IPA. Nah, IPA ini ya tentang biologi, kimia, fisika, jelaskan. Kemudian IPS ada 4, geografi, ekonomi, sosiologi, dan sejarah. Nah, jadi itu dia tadi tentang ujian UMPTKIN itu materi-materinya. Jadi buat teman-teman yang belum jelas, yang masih kepo, apa saja sih soal yang bagaimana sih selalu naik di UMPTKIN, kalian nonton video sebelumnya, udah aku jelaskan. Kemudian info selanjutnya yaitu ketentuan kelompok program studi, jumlah pilihan, dan lokasi ujian adalah sebagai berikut. Yang pertama, kelompok ujian peserta akan ditentukan berdasarkan pilihan prodi peserta. Apabila peserta memilih prodi IPA di semua pilihan, maka kelompok ujian peserta adalah IPA.
Atau jika peserta memilih prodi IPS, maka semua pilihannya atau kelompok ujiannya itu adalah IPS. Nah, maksudnya di sini ketika teman-teman memilih program studi atau jurusan yang berbau-bau IPA, maka kelompok ujian kalian itu akan dijuruskan ke IPA. Namun ketika kalian memilih program studi atau jurusan yang berbau IPS, maka kelompok ujian kalian itu digolongkan di IPS. Nah, contohnya aku memilih jurusan pendidikan matematika. Nah, pendidikan matematika itu kan golongan IPA. Nah, maka pada saat UMPTKIN aku tuh dijuruskan ke kelompok UMPTKIN IPA. Nah, seperti itu ya. Semisalnya kalian memilih program studi pendidikan IPS. Ada kan jurusan pendidikan IPS? Nah, itu tuh sudah jelas banget. Kalian akan diujikan di UMPTKIN kelompok IPS. Oke, jadi sampai sini jelas ya. Kalau nggak jelas, kalian tinggal bertanya aja di kolom komentar atau langsung DM aku. Kemudian apalagi ya, semua kelompok IPA atau IPS dapat memilih minimal 1 prodi, maksimal 3 prodi. Nah, jadi di sini kalian bisa memilih paling tidak 1 prodi dan paling banyak 3 prodi. Jadi bisa 2, bisa 1, bisa 2, bisa 3. Jangan sampai ada yang bertanya lagi, Kak, apakah kita harus memilih 3 prodi? Kak, apakah bisa memilih 1 prodi? Jadi jelas banget di video ini ya, kalian bisa memilih 1, 2, atau 3. Kemudian selanjutnya urutan dalam pemilihan program studi menyatakan prioritas pilihan. Nah, jadi ketika teman-teman memilih program studi yang nomor 1 pendidikan matematika contohnya, itu berarti kalian memprioritaskan pendidikan matematika. Maka dari itu sebelum teman-teman memilih jurusan, itu kalian harus menonton dulu video saya sebelumnya. Sudah saya buatkan juga bagaimana cara memilih jurusan agar kalian tidak salah memilih. Kenapa? Karena ketika kalian salah memilih, kalian akan menanggung resikonya sendiri, belajar tidak sesuai dengan kemampuan kita. Jadi kalian tonton dulu bagaimana cara memilih jurusan sebelum kalian menentukan prioritas jurusan kalian. Karena ini sangat menyangkut kelolosan UMPTKIN tahun 2021. Kemudian selanjutnya setiap peserta bebas memilih lokasi ujian di salah satu PTKIN seluruh Indonesia. Jadi teman-teman itu bisa memilih lokasi ujiannya. Misalnya kalian tinggal di Bandung, kalian bisa memilih lokasi ujian yang ada di Bandung. Oke, jadi kalian pilih saja yang sesuai dengan tempat tinggal kalian sekarang bisa. Jadi buat teman-teman yang bertanya, Kak, ketika saya memilih kampus A, apakah saya ujian di kampus A tersebut? Tidak ya teman-teman. Kenapa tidak? Karena pada saat kalian mendaftar UMPTKIN, kalian itu diberikan hak untuk memilih kalian di mana lokasinya. Tapi lokasinya itu hanya sekedar lokasi, misalnya Bandung. Ya di Bandung, tapi terserah di kampus mana, ya, asal di Bandung ya, gitu ya maksudnya. Oke deh, jadi itu dia tadi 6 syarat untuk UMPTKIN tahun 2021. Oke, selanjutnya tentang tipe ujiannya. Jadi di sini UMPTKIN tahun 2021 itu sistem seleksi elektronik atau SSE, yaitu ujian yang diselenggarakan menggunakan komputer. Nah, SSE ini tidak lagi menggunakan kertas atau paperless, baik untuk naskah soal maupun lembar jawaban. Jadi di sini teman-teman pakai komputer, tidak memakai pensil, tidak memakai kertas, tidak memakai alat tulis apapun, tapi kalian hanya menggunakan komputer. Oke, jelas ya. Jangan sampai ada yang bertanya lagi, Kak, apakah pakai komputer, pakai pensil, pakai kertas? Jadi di video ini sudah sangat jelas. Kemudian jadwal ujian. Pelaksanaan ujian SSE UMPTKIN tercantum pada masing-masing kartu tes peserta dan dilaksanakan di rumah masing-masing dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Jadi jadwal ujian kalian itu jadwal ujiannya itu kan mulai dari tanggal 24 Mei sampai tanggal 2 Juni 2021. Jadwal-jadwal ini juga saya sudah buatkan video, kalian tinggal nonton. Yang belum nonton itu judulnya jadwal SPAN PTKIN dan jadwal UMPTKIN. Sudah aku jelaskan di sana. Jadi jadwal ujiannya itu sesuai dengan jadwal yang ada di kartu peserta kalian yang telah kalian cetak. Kemudian ini dilakukan di rumah masing-masing, jadi online. Informasi yang aku dapatkan
sekarang ini sampai saat ini tanggal 29 Maret ini itu online di rumah masing-masing menggunakan komputer. Kemudian informasi yang terakhir yaitu tentang biaya pendaftarannya. Nah, biaya pendaftarannya itu Rp200.000. Tapi ini belum termasuk biaya tambahan jika transaksi menggunakan virtual account. Nah, jadi maksud dari belum termasuk biaya tambahan ini sudah aku jelaskan di video alur atau cara pendaftaran UMPTKIN. Di sini tidak akan saya jelaskan lagi karena sudah saya jelaskan di video sebelumnya. Nah, jadi itu dia tadi informasi penting banget buat teman-teman ketahui mengenai UMPTKIN tahun 2021. Ya, jadi itu dia tadi informasi penting yang kalian perlu ketahui tentang UMPTKIN tahun 2021. Mulai dari jadwalnya, mulai dari syarat-syaratnya, materinya, bentuk ujiannya, online atau offline. Karena itu banyak banget ditanyakan sama kalian, Kak, UMPTKIN-nya online atau offline gak sih? Di rumah atau di kampusnya gak sih? Pokoknya banyak deh. Kalian tinggal nonton aja videoku yang sudah aku buat, karena tuh banyak banget tentang UMPTKIN. Jangan di skip, karena apa? Kalau kalian skip itu kalian kan ketinggalan informasi lagi. Jadi jangan di skip ya. Subscribe juga channel ini supaya aku lebih semangat buatin kalian video. Dan kalau kalian ada request video, Kak bahas ini dong, bahas itu dong, silahkan langsung kolom komentar. Dan kalau kalian ingin mendapatkan informasi terbaru, langsung saja follow Instagram info.umptkin dan informasi yang lain di Instagram pribadi aku, Leni Agustin 10. Oke, jangan lupa subscribe ya guys, subscribe karena subscribe itu gratis. Oke deh, sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.